Lalu apa yang harus dilakukan misalnya orang-orang seperti kita ini ya, orang-orang kecil? Simpel sebenarnya teman-teman. Yang pertama ya, jangan membuang sampah sembarangan, apalagi ke sungai ya, apalagi sampah plastik lah, non organik dan sejenisnya lah. Styrofoam banyak itu kalau saya lihat videonya yang kebanjiran. Terus yang kedua ya, memanfaatkan sampah-sampah organik ya, diolah katakanlah menjadi pupuk kompos. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Murad Maulana. Dan di pagi di hari Senin, alhamdulillah 10 Maret 2025. Jaki di Jalan Kesehatan sekarang ini agak terganggu ya teman-teman, karena ada ini nih, proyek strategi nasional, nggak tahu nih galian apa ya. Jadi agak menyempit nih. Jadinya di sini tuh jadi sering macet. Biasanya kan lancar daerah sini nih. Alhamdulillah pagi ini mendung, adem teman-teman. Jadi buat jaki tuh ya asik aja gitu. Mungkin siang bisa hujan kayaknya ini. Nggak berasa ya, ini bulan puasa udah seminggu lebih ya. Kayak cepet aja gitu. Bulan puasa tahun ini teman-teman yang cukup lagi rame ya, musibah terkait banjir ya, kayak di Bekasi, terus tanah longsor ya di Sukabumi kalau nggak salah, terus sampah menumpuk, Sungai Citarum penuh dengan sampah dan lain sebagainya. Permasalahan-permasalahan yang sebenarnya ya pengulangan dari sebelum-sebelumnya ya. Ya, ini ada banyak faktor pastinya kenapa ini bisa terjadi. Yang jelas kenapa ini bisa terjadi ya, salah satunya kelalaian manusia. Apa yang lalai? Bisa jadi merusak alam ya, entah melalui kebijakan, kita perilaku sehari-hari membuang sampah sembarangan di sungai ya. Nah, terkait kebijakan misalnya ya itu tadi mengizinkan misalnya membangun apa ya, semacam tempat hiburan kayak yang sekarang lagi viral di Puncak Bogor misalnya, dengan menebang banyak pohon ya. Perilaku membuang sampah sembarangan di sungai dan masih banyak yang lainnya lah. Ini kelalaian manusia itu sendiri sebenarnya. Alih fungsi lahan ya, lebih tepatnya. Bukannya tempat hiburan ya, tapi juga misalnya sawah-sawah yang berubah menjadi ya perumahan, banyak. Itu salah satunya. Saya jadi teringat dulu ya, waktu ya berbeda pendapat lah dengan seorang teman kecil ya di kampung. Tentang apa? Misalnya ya di tempat saya tuh, misalnya di desa saya tuh, sawah sudah berubah jadi perumahan. Saya protes, kenapa bisa terjadi seperti ini? Apakah kepala desanya mengizinkan? Ya, terus
Ya ada banyak faktor lah selain kepala desanya ya. Tentunya juga mungkin di pemerintah kabupatennya juga ya, karena itu pasti ada tahapannya. Ke protes sawah berubah jadi perumahan, suatu saat nanti lahan desa untuk sawah ini berkurang, nanti banyak dampaknya ya, kayak banjir ya, tahu sendirilah. Nah waktu itu saya ngeluh gitu, teman saya malah ya nggak masalah katanya, itu kan hak orang yang punya tanah dijual, entah untuk apa ya, kembali ke masing-masing individu. Nah karena saya perhatian ke alam, salah satunya terkait sawah berubah fungsi itu, jadi ya saya berbeda pendapat dengan teman. Menjadi pemimpin sekarang ini saya kira berat banget ya teman-teman. Selain menghadapi cobaan dari para penguasa yang punya uang, nah, penguasa di sini bisnismen misal, tentu saja dengan berhadapan dengan perilaku masyarakat kita yang misalnya taruhlah di sekitar kita yang masih kurang sadar ya terkait lingkungan, bagaimana menjaga dan memelihara alam. Salah satunya tidak membuang sampah di sungai ya. Itu susah banget teman-teman. Saya pernah berkata, kadang-kadang kita tuh perlu power untuk apa ya, menegur seseorang yang melakukan itu. Sebagai contoh, ada yang membuang sampah di sungai terus kita negur, yang ada malah kita dimarahin, ribut, berantem, konflik. Apalagi kita orang biasa. Kenapa saya bilang perlu power? Misalnya taruhlah Pak RT, minimal Pak RW, lurah atau kepala desa yang menegur, paling enggak itu bisa memperkarakan gitu. Nah power di sini bukan hanya kekuasaan tapi juga mungkin uang. Kalau yang menegurnya mungkin yang punya uang juga, orang jadi berpikir juga. Kadang-kadang gitu harus punya power. Nah masalahnya ya, power ini, yang punya power ini apakah dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, apa abai, cuek, atau ya dibiarkan saja. Ini yang jadi perhatian nih. Nah musibah bencana alam yang terjadi, misalnya banjir, saya katakan lagi itu terkait salah satunya perilaku manusia itu sendiri ya. Lalu apa yang harus dilakukan misalnya orang-orang seperti kita ini ya, orang-orang kecil? Simpel sebenarnya teman-teman. Yang pertama ya, jangan membuang sampah sembarangan, apalagi ke sungai ya, apalagi sampah plastik lah, non organik dan sejenisnya lah. Styrofoam banyak itu kalau saya lihat videonya yang kebanjiran. Terus yang kedua ya, memanfaatkan sampah-sampah organik ya, diolah katakanlah menjadi pupuk kompos. Nah bagi kalian ya yang masih belum tergerak, ayo mulai dari sekarang ya, gampang kok. Nah memanfaatkan sampah-sampah organik menjadi pupuk kompos itu diolah, misalnya rumput-rumput kering, daun kering. Terus yang ketiga, mulai ya menanam pohon lah di sekitar ya. Mindsetnya ini kita harus mulai berubah teman-teman, untuk memelihara alam, mencintai alam, menjaga alam. Minimal orang-orang kecil seperti kita ini, ya itu yang harus dilakukan ya. Kalau untuk pejabat-pejabat ya semoga juga dia pro dengan untuk selalu menjaga alam, entah kebijakannya, entah apapun itu ya, selalu pro, perhatikan alam lah. Misalnya dalam hal memberi izin ketika ada pengusaha yang katakanlah membuka bisnis, entah hiburan ataupun apalah ya, harus benar-benar dikaji. Nah orang-orang kecil kayak kita ini ya, itu setidaknya ada banyak sih sebenarnya, tapi beberapa itu ya, saya sih berharap ya dan berdoa semoga
dijauhkan dari segala musibah ya. Sebagai contoh ya banjir ini. Dan kita semua untuk tetap menjaga perilaku yang baik ya, untuk menjaga alam, memelihara alam, cinta lingkungan. Oke teman-teman, itu aja celoteh pagi kali ini ya. Sembari Jaki, ini udah nyampe di Jalan Gajah Mada di depan. Itu aja ya. Yuk kita jaga alam teman-teman. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jaga, salam sehat selalu. Selamat menunaikan ibadah puasa teman-teman.